Dirty Vote 2, gue yakin orang-orang yang main media sosial beberapa pasti udah ngeliat, entah itu posternya atau teasernya atau bahkan mungkin spending waktu mereka 4 jam untuk nonton film propaganda yang dibintangi oleh Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan juga Zainal Arifin Mokhtar. Kenapa film propaganda? Ya karena gue jujur aja dapat nonton sih sebagian 20-30 menit Dirty Vote 2 ini ya, dan gue akhirnya decide buat stop. Kenapa? Karena gue ngerasa ya sama aja kayak propaganda yang di Dirty Vote pertama, cuman beda-beda tipis lah ya. Hanya semua adalah asumsi yang dibalut oleh narasi negatif yang tujuannya memang diberikan kepada masyarakat untuk membuat masyarakat itu membenci pemerintahan yang sah, buat polarisasi di masyarakat. Jadi buat gue agak nggak penting untuk ditonton dan dibahas. Tapi ada satu postingan yang membuat gue akhirnya tertarik gitu ya ketika gue lihat ada postingan ini, dimana ada yang ngebahas tentang kredit film daripada Dirty Vote 2 ini. Dan ada satu lembaga yang benar-benar awalnya menarik hati saya, gitu. Celios adalah lembaga yang kemarin sempat bikin evaluasi ilmiah katanya, dan buat laporan daripada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Yang mana udah banyak orang tahu mereka dapat funding daripada Open Society Foundation sebesar $2 juta. Yang mana harusnya kalau dengan $2 juta, kurang lebih 33 miliar, harusnya bisa bikin evaluasi ilmiah yang lebih kredibel dan juga bisa diverifikasi gitu ya, yang lebih baik, karena sampai dikritik tuh kayak cuma gimmick gitu ya. Dan ternyata setelah ditelusuri lagi nih ya, banyak banget ternyata daripada lembaga-lembaga yang dituliskan di kredit itu terima dana daripada asing. Ini yang dari Open Society Foundation, dan ya gede juga jumlahnya kan fundingnya. Dan ini ada juga daripada Ford Foundation dan ICW termasuk di sana tuh. Oh pantas ya, buat polarisasi seenak-enaknya dengan hanya narasi dan asumsi, nggak peduli mecah belah bangsa apa enggak. Yang penting dapat dana dari asing untuk tetap bisa menjalankan organisasinya. Kuku. Yang buat gue merasa miris adalah ketika gue memahami status 2 orang aktor Dirty Vote yang ternyata adalah PNS yang digaji oleh negara dari uang rakyat, yang harusnya loyal kepada masyarakat, taat akan Undang-Undang Dasar 1945, taat juga akan Pancasila, dan menghargai pemerintah yang sah, malah bikin propaganda dan pecah belah di masyarakat hanya demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Waduh. Nih ya, Ferry Amsari itu dosen di Universitas Andalas yang statusnya adalah PNS di Fakultas Hukum. Nah, kalau yang ini adalah Zainal Arifin Mokhtar, dosen di Universitas Gadjah Mada, yang juga sama di Fakultas Hukum, yang PNS juga statusnya. Ini kalau kita bicara tentang PNS itu kan ada undang-undang yang mengatur ya etika dan netralitas PNS di dalam politik. Undang-Undang nomor 5 2014 misalnya. Atau kita bicara tentang PP nomor 42 tahun 2004. Aduh, sebenarnya masih ada undang-undang lainnya nih. Ini. Kan jadi heran ya, dosen di Fakultas Hukum yang statusnya PNS justru malah melanggar hukum yang berlaku. Nah, dan coba deh kalau kita lihat-lihat dan pikir bersama gitu ya. Dalam bagian